Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Dwi Andono dari SIM 1901 ingin membawakan penjadwalan proses. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang materinya. Materi yang pertama adalah deskripsi penjadwalan, kriteria pengukuran jadwal, tipe-tipe penjadwalan, strategi penjadwalan, algoritma penjadwalan, prosesor scheduling, penjadwalan real time, dan evaluasi. Pengertian penjadwalan adalah proses merupakan kumpulan kebijaksanaan atau mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Pengertian penjadwalan lanjutan. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan: 1. Proses harus berjalan. 2. Kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Saran penjadwalan. Kriteria yang digunakan untuk sasaran penjadwalan meliputi 1. Adil, efisiensi, waktu tanggap, dan runtime. Itu ada adil atau fairness, adalah proses yang dilakukan yang sama. Sasaran penjadwalan menjamin setiap proses mendapat layanan dari pengusaha secara adil. Efisiensi atau utilitas, proses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk proses. Layanan proses termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program memakai layanan sistem operasi. Waktu tanggap, response time, waktu yang tanggap atau sistem interaktif disebut terminal response time atau real time. Waktu tanggap responsif atau sasaran penjadwalan pekerjaan ini adalah minimal waktu tanggap sehingga menghasilkan sistem yang responsif. Runtime adalah waktu yang dihabiskan saat program atau job masuk ke sistem sampai proses diselesaikan. Runtime sama dengan waktu eksekusi plus waktu menunggu. Throughput adalah jumlah waktu kerja yang diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara memproses throughput adalah dengan jumlah jam memakai. Tipe penjadwalan ada 3 tipe, adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pertama adalah yang jangka pendek yang bertugas mengalokasikan di antara proses-proses yang terjadi di dalam memori utama. Yang kedua itu ada aktivitas memindahkan proses yang tertunda memori utama ke memori sekunder dan proses menggunakan sumber daya yang intensif. Penjadwalan jangka pendek atau short time digunakan untuk memilih antara proses-proses yang dianggap siap untuk dieksekusi. Penjadwalan jangka menengah, proses yang kepentingan kecil supaya proses itu tertunda akibat I/O. Jangka panjang, kondisi membuat tertunda hilang, proses dimasukkan kembali ke memori utama dan terjadi. Berikut ini adalah topologinya. Penjadwalan jangka panjang ini bekerja terhadap antrian batch yang memiliki batch tersebut yang harus dieksekusi. Batch yang biasanya proses dengan sumber daya yang intensif, proses yang berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi. Ini adalah topologinya. Strategi penjadwalan non-perfektif itu bisa diambil oleh proses lain, tapi kalau penjadwalan perfektif dapat diambil oleh proses lain. Algoritma penjadwalan, 1 non preventif dan preventif. Non preventif ada FIFO, SJF, HRN, MFQ. Preventif ada SRF, PS, dan GS. Penjadwalan non preventif. Penjadwalan FIFO adalah proses dibeli atau waktu proses pilihan waktu kedatangan, proses datang, waktu proses dijalankan sampai selesai. Berikut adalah tabelnya. Cara mengerjakan untuk mengerjakan FIFO. Penjadwalan short time atau SJF. SJF dengan periode tiba dengan yang
by time. Preventif, penjadwalan secara antrian. Robin. PS adalah prioritas berdasarkan statistik, prioritas dinamis. PS contohnya ini adalah GS bahwa algoritma tersebut memiliki kinerja yang cukup bagus, mengusahakan langsung hidup yang baik. Ini adalah contohnya. Penjadwalan di multiple proses sangat kompleks, banyak lalu coba diketahui dalam satu prosesor. SMP Multiprocessing atau AMP. Metode ini sederhana, hanya digunakan mengakses data dalam sistem mengulangi data sharing sebagai contoh. Penjadwalan real time ada proses pengoperasian yang sudah berjalan agar proses penjadwalan yaitu clocked sebagai manajemen waktu penjadwalan tersebut. Real time adalah sebagai relatif berkecepatan tinggi. C ada prioritas driven, algoritma mengutamakan prioritas untuk menyelesaikan suatu proses yang dieksekusi. Satu statistik, stable driven schedule penjadwalan bersifat statistik tetap dengan urutan pengerjaannya lebih dahulu sampai kemudian lanjut ke berikutnya. Kedua, mulai proses yang masing-masing di sela order beberapa proses. Yang ketiga ada dynamic scheduling, pada yang digunakan penjadwalan baru sebelum proses dieksekusi. 4. Dynamic based effort scheduling, penjadwalan yang sering digunakan oleh real time system, kemudian proses tiba akan dieksekusi tergantung proses dari masing-masing proses. Tugas-tugas yang dibagi menjadi dua itu hard time, real time, proses yang digunakan untuk menghindari error. Soft real time, proses yang digunakan berdasarkan proses yang terdapat toleransi waktu untuk mengeksekusi proses tersebut. Evaluasi atau implementasi ada simulasi bahkan memiliki akurat yang salah satu caranya adalah paling akurat untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan adalah dengan langsung membuat programnya masuk dalam sistem operasi dan bagaimana kerjanya. Baiklah, sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf, terima kasih.